Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur di mana kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalani satu hari lagi pemberian dari Tuhan. Maka biarlah kiranya kesempatan ini tidak kami sia-siakan dan hari ini kami jalani dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada Galatia 1 ayat 1. Demikian dikatakan, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekilas kalau kita baca kalimat Rasul Paulus yang menjadi nats renungan kita hari ini, tidak ada kesan apa-apa, apalagi kesan yang negatif. Kalimat ini biasa disampaikan oleh Rasul Paulus setiap dia memulai suratnya kepada jemaat yang dia gembalakan. Namun khusus di surat Galatia ini, Rasul Paulus sebenarnya dipenuhi kegetiran dan kekecewaan atau bahkan kemarahan ketika dia mengatakan, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ada dua sasaran kemarahan atau kekecewaan dari ucapan Rasul Paulus ini. Yang pertama adalah para pengajar sesat yang membuat propaganda di jemaat Galatia bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Paulus bukan rasul, ajarannya bukan Injil, demikian kata mereka. Ia penyebar ajaran sesat. Lihat saja, latar belakangnya saja penganiaya orang-orang Kristen. Masa tiba-tiba saja dia bisa menjadi rasul? Dari mana jalannya? Kira-kira itulah yang dipakai oleh para pengajar sesat untuk membuat jemaat Galatia berbalik melawan Paulus. Kepada para pengacau itulah Rasul Paulus menegaskan kerasulannya, seperti bunyi renungan kita hari ini. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan karena Kristus dan oleh Allah Bapa. Di ayat 8 Rasul Paulus juga berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, katanya. Jadi bisa kita lihat betapa kesalnya Rasul Paulus kepada para penyesat-penyesat di jemaat Galatia itu. Namun jika kita perhatikan bunyi Galatia pasal 1 secara keseluruhan, tampak jelas bahwa kekecewaan Rasul Paulus yang paling besar adalah justru kepada jemaat Galatia itu sendiri, yang sudah sekian lama dia bimbing, dia gembalakan dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran dan daya yang dia punya. Tetapi bisa-bisanya mereka dengan mudah disesatkan oleh guru palsu yang baru saja mereka kenal, tapi karena sepintas memberi ajaran yang seakan-akan menarik, maka mereka langsung berbalik menentang Rasul Paulus. Jadi bunyi renungan hari ini juga hendak mengatakan kepada jemaat Galatia, aku ini loh, aku menjadi rasul bukan karena manusia, tapi Kristus sendirilah yang memilih saya dan menetapkan saya menjadi rasul. Kerasulan saya bukan dari manusia, tapi langsung dari Tuhan. Kemudian di ayat 6 Rasul Paulus menumpahkan seluruh kekecewaannya. Di situ Rasul Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dari kalimat ini kita merasakan betapa sedihnya Rasul Paulus melihat pekerjaannya yang sudah lama dia bangun hancur seketika berantakan. Pertama memang karena para pengajar sesat yang tidak bertanggung jawab, tapi yang kedua dan terutama karena lemahnya iman jemaat yang tidak kunjung bertumbuh, sehingga sedikit saja ada badai, mereka langsung hancur. Padahal
Sebagai rasul yang diangkat langsung oleh Tuhan, Rasul Paulus sudah benar-benar melayani secara all out, 100%, tanpa memandang imbalan, tanpa memandang waktu. Bahkan dia berkorban. Dia cari makan sendiri untuk menopang pelayanannya dengan cara menjual-jual tenda. Semua pelayanannya dilakukan secara ikhlas. Kalau kita baca di ayat 10 di situ Rasul Paulus berkata, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Begitulah all out-nya Rasul Paulus melayani jemaat Galatia. Tetapi apa yang dia dapatkan? Jemaat Galatia bahkan tidak menghargai pelayanannya. Mereka lebih menyukai para pengajar sesat yang baru saja mereka kenal. Namun begitulah kenyataannya. Memang manusia sering kurang menghargai jasa-jasa orang dalam hidupnya. Paulus yang sudah berkorban jiwa raga, mudah sekali mereka benci. Sementara para penyesat yang baru saja datang dan mereka kenal, baru bergabung, langsung mereka percayai. Dan mereka bahkan langsung berbalik menyerang Rasul Paulus. Sungguh tidak masuk akal dan tidak berperi kemanusiaan. Kalau begitu, apa pelajaran yang bisa kita renungkan dari kisah Rasul Paulus bersama jemaat Galatia ini? Yang pertama dan terutama, saya ingin mengajak kita untuk menyadari betapa beratnya bekerja di ladang Tuhan itu. Pelayan sekaliber Rasul Paulus pun bisa diperlakukan seperti itu. Dia rasul yang langsung dipilih oleh Tuhan. Dia bahkan melakukan pelayanannya dengan tulus tanpa pamrih. Dia juga melakukan pelayanannya dengan all out, tidak setengah-setengah. Tetapi tetap saja ada orang yang membencinya. Dan tetap saja jemaatnya percaya kepada hasutan murahan para pengajar sesat itu. Manusia memang lebih menyukai yang enak didengar, yang sedap dipandang mata, daripada ajaran kebenaran. Tapi marilah tetap setia kepada kebenaran. Marilah tetap melakukan yang terbaik di ladang Tuhan. Karena dengan melakukan yang baik pun, tetap saja orang bisa disesatkan dan mereka diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Apalagi kalau kita melakukan pelayanan atau pekerjaan kita secara setengah-setengah, secara keliru, bahkan asal-asalan. Tidak terbayangkan akan seperti apa iman orang-orang yang kita layani kelak, termasuk iman anak-anak kita ke depan ini. Saya jadi teringat tentang kisah orang-orang terkenal yang dulu mereka pernah bersentuhan dengan kekristenan. Sebut saja pemimpin terbesar Cina, Mao Zedong. Dulunya dia adalah murid sekolah minggu. Tapi karena guru sekolah minggunya suatu kali mengatai dia sebagai anjing kuning, ia sakit hati. Ia lalu meninggalkan gereja dan dia menjadi komunis. Bayangkan, seandainya guru sekolah minggu itu melayani seperti Rasul Paulus, atau mungkin setengahnya saja, mungkin Mao Zedong tidak menjadi komunis dan Cina bisa menjadi basis kekristenan. Demikian juga Mahatma Gandhi. Gandhi adalah bapa bangsa orang India, negara berpenduduk terbanyak kedua di dunia. Dia sangat suka pada Kristus dan dia suka pada ajaran Kristus. Tapi pada akhirnya Gandhi memutuskan tidak mau menjadi Kristen karena dia kecewa melihat perilaku orang Kristen. Baik orang Kristen di Inggris tempat dia kuliah, juga orang Kristen yang menjajah negaranya di India. Pernah suatu kali dia mau beribadah, tapi penetua gereja itu mengatakan tidak ada tempat bagi orang kafir di gereja ini. Langsung seketika itu hati Mahatma Gandhi mentah melihat orang Kristen, dan kesempatan untuk membuat India menjadi Kristen hilang seketika. Karena kedepannya Mahatma Gandhi menjadi bapa negara orang India. Bayangkan kalau dia menjadi orang Kristen. Luar biasa sekali. Demikian juga Adolf Hitler yang menjadi pemimpin Nazi. Di masa mudanya dia ingin sekali menjadi biarawan. Dia melihat biara itu seperti dia melihat surga. Tapi di rumah dia mengalami neraka, penyiksaan dari bapaknya setiap hari. Akhirnya dia benci kepada agama. Dia memutuskan masuk militer dan jadilah Hitler menjadi pemimpin terkejam sepanjang masa. Mari kita perhatikan saudara-saudara dari kisah-kisah tadi. Jika saja orang-orang Kristen yang bertemu dengan para tokoh besar tadi, katakanlah guru sekolah minggu Mao Zedong, penetua di tempat Gandhi ingin bergereja, dan ayah Hitler
menyadari bahwa mereka pun sama seperti Paulus, para pelayan yang dipilih oleh Allah, sehingga mereka mau melayani dengan sungguh-sungguh. Bukankah Cina, India, dan Eropa akan menjadi ladang penginjilan yang subur karena orang sekelas Mao Zedong, Gandhi, dan Hitler menjadi orang Kristen yang militan? Tapi kesempatan itu terbuang percuma karena banyak orang Kristen tidak merasa bahwa mereka adalah dipilih Tuhan untuk ada di tempatnya sekarang, menjadi tangan Tuhan untuk menyebarkan kerajaan Allah. Maka inilah pesan firman Tuhan yang begitu kuat menyapa kita hari ini. Janganlah kiranya ada orang-orang yang membenci Kristus dan menjadi musuh Kristus hanya karena sikap hidup kita yang tidak tepat. Marilah kita menyadari bahwa kita pun, seperti halnya Rasul Paulus, adalah para pelayan Tuhan yang dipilihnya untuk menginjili dimanapun kita berada. Bukan selalu menginjili dengan kata-kata, tapi terutama melalui perbuatan dan tingkah laku kita, supaya semakin banyak orang mengenal Kristus dan ikut memuliakan Dia, terutama anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita. Semoga itulah doa dan harapan kita, dan bersama dengan Kristus kita pasti mampu melakukannya. Tetaplah sadari bahwa kita adalah alat Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah hari ini, di mana Rasul Paulus, ya Tuhan, Rasul yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan sendiri, bukan oleh manusia. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan melayani sungguh-sungguh pun, tetap saja jemaat Galatia gampang sekali diombang-ambingkan. Apalagi jika Rasul Paulus melayani dengan setengah-setengah. Itulah yang dilakukan oleh guru sekolah minggu Mao Zedong, oleh penatua yang melayani di tempat Gandhi melayani, ataupun ayah Hitler, ataupun banyak orang-orang di tempat lain. Mereka seakan-akan bukan dipilih oleh Tuhan. Kekristenan mereka seakan-akan hanya kulit saja, sehingga oleh perilaku mereka tanpa mereka sadari, membuat banyak orang membenci Kristus, bukan justru mengarahkan orang kepada Kristus. Maka disinilah firman Tuhan hari ini berbicara kuat kepada kami, bahwa kami pun adalah saksi Kristus sama seperti Rasul Paulus yang Tuhan tetapkan. Jangan buat kami melupakan itu ya Tuhan, tapi ingatkanlah kami bahwa kekristenan kami itu Tuhan yang menganugerahkan, agar kami menunjukkan buah-buah kekristenan dimanapun kami berada, dan kami mengarahkan sebanyak mungkin orang menjadi pengikut Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas mulia itu demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.